Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Humayra Nur Syaukiah. Saya Ramezelia. The beauty of her face was beyond my wildest. Saya Nida Libat. Engkau Allah Maha mendengar. Saya Zilalin Maherzen. Duluk dugdak naik motor ke Banjaran, nubuduk di udag. Dan Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara bersama salah satu tokoh agama untuk membahas seputar kehidupan dan bagaimana cara beliau untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan. nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak wawancaranya. Ayo! Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kediaman Bapak Dr. Andes Sujarwo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak, mohon izin atas berkenannya kami ingin mewawancarai Bapak terkait dakwah untuk tugas sekolah kami. Ya, insya Allah apa yang akan disampaikan akan saya berikan jawaban sesuai dengan kemampuan. Terima kasih Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bolehkah Bapak menceritakan sedikit tentang biografi dan perjalanan hidup Bapak hingga saat ini? Oke, terima kasih. Biografi itu kan, bio itu hidup, grafi itu uraian. Nah, berarti saya ditanya tentang uraian bagaimana hidup saya, kan gitu. Ya. Biografi itu sebenarnya yang menulis data saya itu orang lain. Itu biografi. Kalau autobiografi, nah yang nulis saya. Nanti kalau ditanya tentang biografi, berarti data saya ini yang nulis orang lain, yang bacain orang lain. Berarti ini pertanyaannya sebenarnya autobiografi. Jadi saya yang menjawab, saya yang nulis. Nah, jadi autobiografi saya itu, saya lulus SD Muhammadiyah tahun 1970. Nyambung ke SMP Muhammadiyah lulus 1973, lalu SLTA-nya lulus tahun 76, terus kuliah di IKIP Muhammadiyah. Nah, IKIP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP IKIP-nya pun Muhammadiyah, jurusan geografi. Nah, sampai sarjana, lalu ngambil S2-nya di Setiami, tapi jurusannya administrasi pendidikan. Jadi yang berkaitan dengan agama nggak ada. Jadi S1-nya geografi, S2-nya administrasi pendidikan, ngajarnya di SMP 30 biologi. Nah, jadi nggak nyambung. Apalagi sekarang ada amanah dari umat, dari jamaah, suruh ngisi dakwah. Ya, insya Allah sesuai dengan kemampuan bisa dari biografi saya ini masuk ke dakwah atau suruh ngisi ceramah, dan kali insya Allah. Pertanyaan kedua, metode atau media apa yang biasanya Bapak gunakan dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat? Metode itu ya diantaranya ya kita mempunyai metode sesuai yang kita dasari dari surat An-Nahl ayat 125, bahwa metode dakwah itu ada yang dengan bil hikmah, artinya dakwah dengan bijaksana dan tepat sasaran.
Nah, yang kedua bisa juga dengan mau'izah hasanah, yaitu dengan memberikan nasihat, memberikan petuah-petuah, tapi dengan lemah lembut atau layyinah. Juga dengan dakwah itu juga bisa dengan mujadalah billati hiyal ahsan, yaitu dengan cara diskusi, dengan cara tukar pikiran, saling mengisi. Itu diantara adalah metode dakwah kita. Ya. Barangkali itu jawabannya. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang melatar belakangi Bapak sehingga memilih untuk menjadi seorang mubalik? Kalau ditanya masalah apa latar belakang kita berdakwah, ya kita berdakwah itu kan himbauan. Berdakwah itu kan ajakan. Jadi siapa saja yang diajak itu ada dalilnya tentang dalil syariat, yaitu perintah Al-Quran. Jadi yang melatar belakangi saya dakwah itu karena ada perintah Al-Quran. Ya, lalu juga ada selain perintah Al-Quran Ali Imran ayat 104, ada juga perintah dari Rasulullah. Dalam hadisnya mengatakan bahwa sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, itulah latar belakang yang kita berdakwah. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Ramezelia. Dan saya Nida Libat. Sekarang kami akan melanjutkan pertanyaan dari Humairah dan Maher. Bapak, saya izin mulai. Siapa saja yang menjadi sasaran utama dakwah Bapak dan bagaimana cara menyesuaikan materi dakwah dengan sasaran tersebut? Berkaitan dengan masalah sasaran dakwah ini, yang pertama ya masalah tingkat keimanan dulu. Kita dakwah berkaitan dengan tingkat keimanan. Sejauh mana tingkat keimanan orang-orang yang muslim. Nah, itu kalau yang sudah bagus, ya tinggal kita tingkatkan keimanannya itu. Nah, dakwah yang kedua bisa juga kita dakwah kepada orang yang non-muslim. Boleh kita selain yang muslim kita kasih dakwah biar meningkat ilmunya, tapi juga bisa dakwah kepada yang non-muslim. Yang ketiga, sasaran dakwah ya terutama yang orang yang imannya masih lemah. Nah, kalau orang imannya masih lemah, kita dakwah, kita ajak, kita himbau supaya dia ada peningkatan dalam keimanan. Itu masalah sasaran. Yang ketiga, selain keimanan, dakwah itu dibedakan dari usia. Kita kalau usia anak-anak ya dakwahnya jelas beda dengan usia yang remaja. Beda lagi kita dakwah dengan yang udah tua, dewasa. Nah, jangan menggunakan kata-kata yang sulit dipahami. Nah, kalau udah remaja barangkali sedikit ilmiah bisa. Ya, kita sasaran remaja ini sedikit termasuk sanawiyah atau SMA itu bisa, itu udah termasuk remaja. Apalagi kalau yang udah dewasa dengan kata-kata yang ilmiahnya tinggi, mungkin masuk sasaran kepada anak-anak yang dewasa. Ya, jadi jangan sampai anak SD ditanya sejauh mana kamu belajar. Ya susah kalau anak SD sejauh mana kamu belajar, jawabannya ya jauh juga. Itu kalau anak SD. Tapi kalau dewasa sejauh mana kamu belajar? Ya alhamdulillah dari tingkat awal sampai pertengahan sampai sekarang saya dalam mempelajari dakwah. Nah, itu kalau yang dewasa pola pikirnya sudah agak bisa berkembang. Itu masalah sasaran ya. Jawabannya sekitar itulah. Pertanyaan selanjutnya yaitu motivasi. Apa motivasi terbesar Bapak dalam menjalankan kegiatan dakwah? Motivasi itu kan kata lainnya dorongan. Dimotivasi, didorong. Ya, seperti misalnya Humairah. Humairah, kamu kelas 7. Kalau nanti ranking 1 tak kasih A. Itu namanya motivasi itu. Motivasi ekstern. Ya kan? Motivasi ekstern. Jadi nanti kalau kamu juara tak kasih hadiah, itu motivasi, dorongan, semangat. Nah, tapi harus ada motivasi intern dari Humairah sendiri.
saya pengen juara, itu motivasi intern. Kalau dari abongnya motivasi ekstern. Nah, saya apa sih motivasi Bapak itu dakwah? Ya karena panggilan jiwa. Saya ingin dakwah. Gitu. Yang kedua, selain panggilan jiwa ya karena ada kepedulian sosial. Karena kita bermasyarakat, perlu kita menyampaikan kepada masyarakat. Itu kepedulian sosial. Dan juga motivasi saya itu, saya ingin pengembangan diri. Apa yang saya miliki kita kembangkan. Itulah motivasi saya untuk memberikan dakwah kepada sesama umat. Udah itu aja saya kira. Selanjutnya ada tantangan. Jadi selama Bapak berdakwah, tantangan apa saja yang Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan tantangan itu? Ya, tantangan itu relatif sih ya. Tantangan itu relatif. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang banyak. Nah, seperti contoh, saya dakwah di musola, saya dakwah di masjid. Kadang-kadang dalam dakwah itu, kalau dewasa semua barangkali ya kita tantangannya kecil. Tapi kalau yang dikasih dakwah itu di musola itu banyak anak-anak, anak-anaknya berisik, rame, susah diatur, itu bagian dari tantangan. Atau tantangan yang lain itu barangkali bisa juga dari saingan. Saingan itu kalau saya ceramahnya, dakwahnya monoton, itu tantangan itu kalau monoton. Kalah dengan yang dakwah pakai hiburan. Mesti laku yang hiburan dakwahnya, yang monoton itu jarang. Makanya jangan monoton, kalau bisa kita harus variatif. Atau dalam dakwah itu jangan kita ceramah tapi jamaah diajak komunikasi. Jadi dua jalur, jangan hanya satu jalur aja, bosen. Dikasih dua jalur. Makanya perlu ada variasi. Ya, kalau perlu dikasih humor, dikasih ada hiburannya. Nah, juga tantangan yang lain, barangkali ada data-data dari internet atau dari medsos yang kurang valid, sehingga akan membuat tantangan bagi para da'i. Ya barangkali itu tantangan yang kurang lebihnya ya sekitar itu. Nah, yang terakhir itu tingkat penghasilan. Kami penasaran tingkat penghasilan Bapak dari berdakwah. Jika Bapak berkenan untuk menjawab, bagaimana gambaran penghasilan yang diperoleh dari kegiatan sebagai mubalik? Dan apakah penghasilan tersebut menjadi pertimbangan dalam menjalankan dakwah? Kalau masalah penghasilan itu nggak menjadi target. Dan bisaroh, namanya kan bisaroh itu. Bisaroh itu bisa juga dikatakan uang terima kasih atau uang transport atau apa dikatakan sekedar bisaroh Pak Ustadz. Nah, itu yang namanya bisaroh itu kalau menurut saya tidak merupakan target atau penghasilan yang harus. Ya, terserah itu mah Allah yang atur. Mau dikasih sekian, terima kasih, mau dikasih sekian. Bahkan kalau ada yang nggak ngasih pun nggak masalah. Jadi bukan mutlak semata-mata cari bisaroh, bukan mutlak semata-mata dapat berapa juta sebulan, bukan. Itu Allah yang udah ngatur. Kecuali kalau yang udah profesional, Ustaz yang udah itu sekian juta. Kalau yang seperti saya ditanya masalah bisaroh, masalah penghasilan itu relatif. Dapat sekian kita syukuri, dapat sekian kita syukuri, sebahagian kita sisihkan, dikembalikan untuk yang berhak menerima. Kita terima, kita syukuri. Mudah-mudahan itu berkah. Amin, amin. Barangkali itu aja ya yang saya sampaikan, termasuk Bu Mairah. Oke teman-teman, mungkin ini aja wawancara yang sudah kita lakukan dengan Bapak Derajat Sujarwo. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf jika kami ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum